saya deketin. Lama-lama mamanya sudah mulai menjauh, nah sekarang ditinggal. Sekarang anaknya sudah tidak lagi diam, ceria, sering bercerita, "Ibu, aku di rumah kayak ini, Bu. Ini." Nah, dulu kan diam kan, karena kita deketin dia ngerasa aman. Halo sahabat Rumba, kita kembali lagi di podcast bersama dengan Ibu Eka. Biasa dipanggil Ibu Eka ya, Bu? Iya, Ibu Eka. Oh, Ibu. Mengapa sih Ibu mau menjadi guru? Dan sedangkan tantangan menjadi guru sendiri itu kan berat ya, Bu? Iya. Saya memilih menjadi guru itu karena itu memang benar cita-cita saya dari kecil. Itu terinspirasi dari mama saya yang juga seorang guru. Dari mama ya? Iya, dari mama. Walau mama saya sudah meninggal, itu tapi terinspirasi saya ingin sekali seperti mama menjadi seorang guru yang dimana waktu saya masih kecil itu sering diajak mama saya pergi ke sekolah waktu dia mengajar, karena itu saya masih sangat kecil, tidak ada orang di rumah untuk menjaga saya, jadi saya datang ke sekolah dan saya melihat di sana dalam kelas itu banyak beraneka ragam sifat anak-anak. Tetapi saat mama saya mengajar masuk ke kelas, anak-anak siswa tersebut ini tidak takut tapi suka. Pas mama saya masuk ke kelas itu, ibu ini datang, kan Ibu Sapura datang ke dalam kelas. Jadi saya terinspirasi. Dan waktu kami pernah pergi keluar, jalan-jalan makan, ada salah satu orang yang datang salaman sama mama dan dia ingat bahwa itu gurunya. Jadi dari situ saya terinspirasi menjadi guru yang dapat merubah sifat seseorang untuk menjadi lebih baik. Karena yang pas waktu kami keluar itu, waktu kami makan di luar, yang salaman sama mama saya itu ada salah satu murid mama saya yang cukup nakal dalam kelasnya. Nah, waktu itu dia berkata, "Ibu, ini anak murid Ibu yang dulu pernah Ibu ajar, yang dulu nakal, sangat nakal, sekarang saya sudah menjadi polisi." Dari situ saya terinspirasi menjadi seorang guru, karena saya ingin mengajari anak untuk mencapai cita-cita menjadi guru atau menjadi seorang yang lebih baik lagi kayak itu. Berarti Ibu sendiri terinspirasi dari mamanya Ibu ya? Iya, dari mama. Dari terinspirasi dari mama. Terus saya juga izin ke orang tua pas waktu SMA itu kan mau milih kan, mau pilih kuliah yang mana. Saya langsung milih. Kalau teman-teman saya dulu SMA nggak ada yang milih jadi fakultas keguruan. Tapi saya memilih fakultas keguruan karena saya sangat suka jadi guru. Juga di sekolah kadang main sama teman-teman jadi guru-guruan gitu. Jadi memang terinspirasi, memang sangat suka menjadi seorang guru itu. Sekolahnya asal sekolah nih Bu, dari SD sehingga universitas dari mana aja? Oke. Kalau SD memang saya dari sini. Jadi saya memang SD di sini dulu. Emang di Palembang ya, Bu? Emang di Palembang. Terus SMP juga di sini di SMP 18. SMA saya di SMA Sriwijaya. Kalau kuliah saya ambil keguruan itu di Universitas PGRI, tapi mengambil jurusan bahasa Inggris. Dengan jurusan bahasa Inggris. Iya, dengan jurusan bahasa Inggris. Saya lama di sini dari tahun 2006. Itu pertama kali saya masih kuliah di PGRI menjadi guru bahasa Inggris. Ngambil di sini untuk tesis. Nah, waktu saya ngambil tesis di sini, kepala sekolah dulu ingin saya mengajar di sini waktu masih kuliah itu. Jadi tahun 2008 saya tamat kuliah baru bisa ngurus NUPTK kayak gitu. Nah, terus karena sekarang ini tidak boleh kalau tidak linear bahasa Inggris dulu. Jadi saya kuliah lagi, mengambil di Universitas Terbuka untuk menjadi guru SD kayak itu. Jadi kuliah itu 2 kali, di PGRI sama Universitas Terbuka. Kalau boleh tahu, ada cobaan untuk Ibu berpikir untuk putus nih dari sekolah pendidikan dan bergeser? Pernah itu. Pernah. Waktu saya ambil jurusannya, waktu saya di semester kuliah dulu di semester 3, itu kan ngambil bahasa Inggris. Agak susah, jadi saya itu pengen pindah ke bidang studi lain gitu. Nah, pengen ke bagian komputer biar bekerjanya di dalam di kantor-kantor kayak itu ya sebenarnya. Kayak lihat tuh pertama tuh kok susah ya sekarang jadi guru kayak itu. Tapi karena disupport oleh orang tua di rumah, tetap itu jalanin, ya sudah saya proses jalanin sampai sekarang jadi guru. Berarti Ibu berproses terus ya, Bu, untuk menjadi guru sampai sekarang. Jadi setelah tamat kuliah, apa sih Bu kesibukan Ibu sendiri? Ataukah langsung menjadi guru nih, Bu? Iya, dari tahun 2006 kan saya itu masih kuliah di PGRI. 2008 saya sudah
tamat, tapi 2006 saya sudah mengajar di sini. Jadi saya masih di semester 7 kalau tidak salah, semester 7 saya sudah mengajar di SD. SD sini dulu, SD 5. Terus nyambung lagi ke Universitas Terbuka itu di 2018 saya tamat di Universitas Terbuka. Jadi tapi tetap di sini, stay di sini. Dari awal masih kuliah sampai sekarang. 18 tahun. Jadi udah 18 tahun ya, Bu. Udah lama juga ya, Bu, udah ya. Lama. Berapa, Bu, sekolah yang sudah pernah Ibu ajarkan? Kalau dulu kalau yang PPL di SMP 18, kalau sekarang di SD sini. Dari awal saya mengajar sampai sekarang di SD inilah. Belum kemana-mana ngajarnya. Cuman buka les di rumah, ada les privat kayak itu, les privat ke rumah orang, ada ke rumah dulu. Kalau sekarang sejak menikah tidak lagi, cuma di sekolah. Pernah datang ke rumah atau mereka datang ke rumah itu saya. Itu mengajar apa, Bu, les privat? Itu kalau dulu mengajar bahasa Inggris, terus mengajar membaca, pokoknya banyak yang diajarin. Ada orang mau minta ajari bahasa Inggris, ya yuk, monggo diajarin. Ada yang orang minta ajarin membaca, menghitung, ya sudah kayak itu. Mengajar apa aja, Bu? Mata pelajaran apa aja? Guru kelas aja, guru kelas 1. Kalau dulu ya banyak kan bahasa Inggris. Kalau sekarang guru kelas. Ibu menggunakan ada metode apa nih, Bu? Ini apa agar belajar siswa menjadi menyenangkan? Oh, metodenya? Oh, banyak, ada metodenya ice breaking, bermain, terus macam-macam sih. Kemauan anak, misalnya kalau dia bosen kita mulai melakukan ice breaking atau tanya jawab maju ke depan anaknya. Pokoknya mereka itu jangan sampai bosen, apalagi saya sekarang ngajar kelas 1. Kalau kelas 1 tuh kan memang anak-anak itu harus kita biar dia senang kan, apalagi dia takut dengan mama, takut kan datang ke sekolah karena kan dia kelas 1 kan, baru pertama kali gitu. Makanya mengajari menyenangkan di dalam kelas, bisa jadi kita jadi badut di situ kan, biar anak-anak tadi kan nggak nangis. Kan pertama kan ada yang nangis itu kelas 1 dulu. Oh, menangis ya, Bu? Menangis, pertama masuk menangis. Jadi kan bagaimana kita kayak itu misalnya anak tadi biar dia tidak nangis, biar dia betah. Jadi kita harus ya pakai metode menyenangkan, bermain. Dengan bermain sambil belajar ya? Iya, bermain sambil belajar. Ya. Berarti sama nih, Bu, mengajar dari kelas 1 sampai ke jenjang tinggi nih. Beda. Oh, beda. Beda. Apa, Bu, perbedaannya, Bu? Perbedaannya kalau kelas 1 itu kan anak-anaknya itu kan masih kecil-kecil, ada yang belum bisa baca, belum bisa menulis, kan kita beda cara mengajarnya. Kalau kelas tinggi kan mereka sudah bisa menulis, membaca, sudah bisa berpikir yang lebih tinggi lagi kan. Kalau kelas 1 itu kan dia masih belum bisa. Masih kita bimbing dengan lebih baik lagi kan. Kalau ibu ya metode mengajarnya tuh yang menyenangkan, ada kadang ceramah, metode ceramah, maju ke depan mereka itu mengajarkan games, sejarah misalnya kan. Kalau membaca itu ibu nggak langsung misal semuanya tidak, tapi pakai huruf-huruf. Misalnya itu ada apa tuh? Apple gitu kan, kayak itu. Supaya anak didik mengikuti kelas agar kelas itu menjadi menyenangkan. Oke. Ibu kalau ini di dalam kelas itu kadang kasih reward ke anak-anak. Jadi mereka tuh semangat untuk belajar. Kasih reward, iya. Kadang ibu kasih reward, mereka itu misalnya ada yang bisa jawab ini, ayo ibu sediain pensil. Di lemari itu ada pensil sama penghapus, memang sengaja. Iya, memang sengaja saya beli. Jadi saya kasih ke anak-anak, siapa yang bisa ini, nanti ada ibu nanti ada reward. Nah, rewardnya ini pilih sendiri mau pensil atau mau penghapus. Kadang ibu juga beliin dia makanan kayak gitu. Nah, itu aja sih biar dia menyenangkan. Jadi anak-anak tuh semangat untuk belajar. Untuk absen itu jarang kayak gitu. Bagaimana sih Ibu dalam menghadapi nih anak-anak yang aktif ya? Biasanya kalau anak yang aktif itu ibu suruh jadi ketua kelas itu dia dalam kelas. Jadi dia tuh kalau diarahkan jadi ketua kelas. Jadi kalau dia jadi ketua kelas itu memang dia jaga kelas kayak itu kan, karena kan dia aktif kan. Jadi misalnya ada temannya yang jalan sedikit, aku kan ketua kelas, mantep. Nah, di ketua kelas itu untuk menjaga kelasnya karena biar dia tuh aktifnya positif kayak itu. Nah, tidak ganggu teman. Sangat aktif ya, Bu. Iya, jadi ketua kelas kayak itu. Jadi
ketua kelas untuk menjaga temennya. Jadi dia udah lagi, jadi dia nggak usil lagi sama teman-temannya, nggak jahil lagi kayak itu. Terus saya suruh, anak tolong nak cepat ambil ibuku, tolongin ibu ambil ibu ini, tolong ibu ini untuk ini. Cepat kalau anak-anak aktif itu cepat kalau minta tolong kayak itu cepat. Bagaimana menghadapi anak-anak yang pendiam Bu? Ya, tadi kan sudah aktif kan. Nah ini anak yang pendiam Bu, gimana? Nah, anak-anak yang pendiam itu ada sih salah satu kemarin contohnya anak yang diam itu kalau kita tanya dia langsung nangis. Malah justru dia nangis ya Bu? Nangis, ada itu. 2 orang malahan itu di kelas 1 itu ada 2 orang awal-awal dia tuh kalau dia ditanya diem, pasti tanya dia deketin nangis. Nah tapi sekarang sudah mulai dia aktif. Kita kalau dia itu anak diam itu kita perlahan-perlahan deketinnya. Kita tanyain terus, kita deketin. Pokoknya lebih kita deketin anak itu tuh. Bagaimana kok, nah bagaimana hari ini? Kok ini apa? Sekolahnya semangat tidak? Pertama kan anak diam itu biasanya ditemani mamanya. Karena kemarin pas kelas 2, pertama kelas 1 itu 2 orang itu kalau dalam kelas dia minta temani mamanya karena dia takut dan pendiam sama teman-temannya. Jadi karena sudah kemarin ini anaknya diem karena dia udah dari TK kan. Jadi ibu deketinnya ya secara perlahan-perlahan, ditanyain, nak udah makan belum? Cantik banget hari ini, udah makan dengan apa? Berinteraksi ya Bu Interaksi. Ya? Jadi dia percaya kan sama kita, bener ngerasain mamanya seperti mama juga kayak di rumah kan. Jadi dia ya sudah, itu cuma 3 hari kemarin. Karena udah 3 hari dia ditemani mamanya, tapi selalu dideketin oleh ibu, saya deketin. Lama-lama mamanya sudah mulai menjauh, nah sekarang ditinggal. Sekarang anaknya sudah tidak lagi diam, ceria, sering bercerita. Ibu, aku di rumah kayak ini Bu, ini. Nah dulu kan diam kan, karena kita deketin dia ngerasa aman. Oh aman nih sama Ibu Eka katanya, ramah orangnya. Muji sendiri. Selain anak dengan sifat yang aktif tadi dan pendiam tadi kan Ibu, kan banyak banget nih berbagai sifat murid-murid kan. Anak yang malas Bu untuk pergi sekolah, dia sering bolos, males banget untuk sekolah. Itu gimana sih Bu? Ibu? Kalau sekarang sih belum ada kayak itu, belum pernah saya mendapati anak yang males di dalam kelas itu. Pokoknya dia kalau ada pelajaran saya dia tuh datang kayak itu. Nah kecuali dia sakit baru izin di grup, ibu izin. Mamanya izin Bu, tidak masuk sakit kayak itu. Tapi kalau yang bolos itu, alhamdulillah belum pernah dapat kayak itu. Semua ya Bu? Iya rajin, rajin loh. Belum pernah kalau yang bolos sekolah itu belum pernah. Pengalaman Ibu yang diterima dari Ibu mengajarkan, pas banyak kan ya Bu ya. Pengalaman Ibu yang sangat membekas yang telah Ibu terima. Pengalaman Ibu, nah itu banyak sih pengalaman karena kan sudah 18 tahun. Bekerja di sini, jadi pengalamannya membekas itu waktu Ibu menjadi TU. Ibu kan dulu kan pertama di sini jadi tata usaha, terus jadi guru kelas dan guru bahasa Inggris 3. Ada 3 posisi di sini. Jadi itu yang paling membekas karena pertama kali waktu itu umur masih sangat muda, umur 20-an udah ngajar di sini. Ya kita kan namanya masih umur 20 Ibu udah jadi guru ya. Udah jadi guru karena tamat kemarin umur 22 tahun kan. Nah, di sini 2006 jadi situ sangat membekas karena waktu itu masih muda, waktu ngajar di sini langsung dapat di kelas 6. Jadi masih anak-anaknya tuh kayaknya ketemu dengan guru masih muda, ya main-main kan. Nah, disitulah pengalamannya membekas itu, oh gini ya jadi guru. Dari situ baru tahu metode-metode apa yang akan diajarkan ke murid-murid kayak itu. Berbagai metode tadi kan ya Bu ya. Iya. Ibu dalam mengajar ini kan udah hampir 18 tahun ya Bu ya. Nih, bagaimana sih harapan Ibu dalam mendidik anak-anak ke depannya? Harapan Ibu tentang apa pendidikan ini? Ya. Untuk kedepannya ya, semoga ke depan ini pemerintah itu menyediakan fasilitas untuk anak-anak lebih lengkap. Karena kan yang apalagi sekolah negeri ini khususnya di sini kan fasilitasnya kurang. Kalau misalnya tentang apalagi kalau mau yang kelas 5 kemarin ujian kan itu kan harus pakai laptop kan. Nah itu di sekolah ini kan belum ada laptop
tadi pakai laptop sekolah, laptop guru-guru. Jadi ke depannya itu semoga pemerintah dapat memfasilitasi pembelajaran kepada anak-anak itu setiap sekolah, di setiap provinsi di se-Indonesia ini, semoga fasilitasnya terlengkapin. Terus tuh terus apalagi yang paling utama itu kurikulum tuh yang relevan untuk para guru itu. Nah, apalagi kalau sekarang ini kan kurikulumnya berubah-ubah, ini baru belajar kurikulum ke-13, kurikulum Merdeka ini. Nah, semoga kedepannya itu lebih banyak lagi pemerintah itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan agar guru itu, ya kedepannya itu lebih baik lagi kayak itu. Jadi misalnya kalau ada pelatihan itu, yuk seluruh guru itu diajak itu, nah untuk pelatihan biar dia itu bisa benar-benar bisa mengajari kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu dengan benar di dalam kelas itu kayak itu. Nah, jadi misalnya guru itu kan yang pelatihan, nah mereka kurikulum Merdeka ini kan banyak guru-guru yang masih belum ngerti kan, karena cuma sebagian yang untuk melok pelatihan itu ikut pelatihan. Nah, semoga kedepannya itu seluruh guru yang bisa, kalau ada kurikulum baru, kurikulum itu seluruh guru itu bisa ikut pelatihan agar bisa maksudnya menyalurkan itu dengan baik, ngajari anak-anaknya. Menyiapkan pelatihan untuk guru-guru yang itulah diskusi bersama Ibu Eka ya Bu ya, hasil sharing kita bersama. Dan salam sahabat Rimba, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.